saya hormati Ibu Ketua KWT Bahagia, yang saya hormati anggota KWT Bahagia yang selalu bahagia ya Bu ya. Amin, amin, amin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada acara sosialisasi pembentukan kelompok wanita tani dalam keadaan sehat walafiat. Saya dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Ya, jadi ada Diskanak, Dinas Perikanan dan Peternakan, itu ada penyuluhnya masing-masing. Jadi ada penyuluh pertanian, ada peternakan, kemudian ada perikanan. Dan di sini saya spesialis di bidang pertanian, ya. Jadi dari Dinas Pertanian. Nah di sini untuk kelembagaan tani ya Bu ya, seperti yang sudah Ibu ketahui, yang sudah Ibu jalani. Nah kalau kelompok wanita tani ini mempunyai fungsi sebagai yang pertama apa Bu? Ada wahana belajar ya Bu ya. Nah di sini Insya Allah kalau misalkan sudah dikukuhkan, Insya Allah akan ada pertemuan ya Bu ya, rutin setiap bulannya. Jadi akan mendapatkan pembinaan. Selain sebagai wahana belajar, KWT juga di sini sebagai wahana kerjasama ya Bu ya. Nah di sini kalau misalkan terbentuk KWT dalam suatu wadah itu untuk mempererat kerjasama. Jadi baik ada masalah internal maupun eksternal itu kita lebih kuat ya Bu ya dalam bekerja sama. Kemudian yang ketiga itu sebagai unit produksi. Nah jadi selain dari budidaya tanaman itu nanti juga akan dikembangkan ke pengolahan hasil pertanian. Jadi nanti kita akan ada pembinaan untuk produk-produk UMKM ya Bu ya, pengolahan keripik, kue dan lain-lain dari hasil pertanian. Nah di sini kelembagaan dapat berbentuk kelompok tani atau Poktan ya Bu ya, gabungan kelompok tani atau Gapoktan, asosiasi dan korporasi. Nah kelembagaan muda intinya masih binaan PKK gitu ya Bu ya, KWT bentukan PKK gitu ya, karena katanya setiap KRL itu ada KWT ya, pasti ada KWT gitu ya Bu ya. Ya jadi ada 3 unsur itu ya, ada KWT, ada bank sampah, kemudian ada daur ulang. Nah di sini untuk KWT ini sebenarnya ya Bu ya, ini di bawah Kementerian Pertanian. Jadi kalau misalkan KRL itu kan kampung ramah lingkungan ya. Nah itu di bawah Dinas Lingkungan Hidup. Tapi kalau untuk KWT sebetulnya ini milik desa ya Pak ya. Ya Bu ya, karena ini di SKK nanti dikukuhkan oleh desa. Namun saya sebagai PPL nanti di sini sebagai fasilitator. Jadi saya ini sebagai penghubung antara program-program pemerintah dengan petani binaan saya gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada program-program terkait apa saja ya P2L atau program lainnya, nanti insya Allah kalau misalkan memenuhi kriteria itu bisa diajukan gitu. Kalau memang sudah cukup, kami akan memprepare untuk pengukuhannya. Kalau sudah cukup, ya cukup. Jadi untuk pertemuan keduanya kita langsung pengukuhan kalau umpamanya dikira sudah mencukupi. Kalau saya pandang tadi kan Ibu memberikan arahan itu nanti ada silaturahmi lagi, terus membentuk organisasi gitu kan ya, gitu. Pembukuannya seperti apa? Apakah menggunakan manual pembukuan biasa atau ada sistem aplikasinya? Mungkin bisa di-share ke kami sehingga kami bisa menjalankan itu. Mengenai pupuk toko itu apa ada, kalau kita beli secara ini kan mahal Bu ya, sangat mahal itu kan, kayak MPK apa itu kan mahal. Mungkin kan ada subsidi dari pemerintah mengenai yaitu harga pupuk itu Bu. Baik, saya coba izin menjawab ya dari Pak RW dulu ya. Yang pertama tadi tentang prosedur pembentukan ya KWT ya Pak. Jadi nanti kita akan mengadakan musyawarah kembali Pak untuk pengukuhan pembentukan KWT. Karena kan ini memang sudah ada ya Pak ya struktur organisasinya, namun belum disahkan gitu Pak. Jadi nanti kami akan ada pertemuan kembali untuk musyawarah pengukuhan KWT ini, menghadiri perangkat desa ya Pak ya, Kades biasanya. Kalau mau mengundang Pak Camat, mangga Pak Camat. Dan
anggotanya minimal 15 sampai 20 ya harus hadir pada saat itu. Nah, kemudian nanti kami akan membuat berita acara pembentukannya dan SK-nya itu harus sesuai dengan tanggal pada saat musyawarah itu, Pak. Jadi misalkan minggu depan, misalkan tanggal 27 ya, berarti SK-nya itu 27 Februari 2025. Nah, nanti kita lihat nih untuk dimasukkan ke simultannya itu apakah nanti kan maksimal 1 tahun ya, kan nggak harus 1 tahun Pak. Jadi di bawah 1 tahun pun bisa, mau 1 bulan 2 bulan kita monetnya ya. Kalau misalkan sudah bagus mah KWT-nya sudah berjalan dan berkesinambungan gitu ya. Jadi continue, tidak mandek gitu ya, sudah dibentuk hilang gitu. Itu insya Allah langsung gitu kami register, kami daftarkan ke kementerian. Jadi tidak harus menunggu 1 tahun kembali gitu Pak. Nanti kalau misalkan sudah ada di simultan kan untuk pengajuan program kan jadi lebih mudah ya Pak ya. Jadi sudah terdata gitu di Kementerian Pertanian. Dan kemudian tadi pertanyaan kedua mengenai untuk mendapatkan pelaporan terbaik ya. Tadi kan DKPP, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, itu mendapatkan bantuan berupa benih tanaman dan bantuan ternak. Nah itu untuk 5 kabupaten. Nah pada saat itu diundang 5 kabupaten tersebut yang mendapatkan program tersebut untuk hadir ke Bandung dan di situ mendapatkan penghargaan pelaporan terbaik itu karena laporan untuk program aslinya itu sudah bagus Pak. Jadi diinput setiap harinya ada penginputan dengan jelas ya. Jadi itu nanti ada pelaporannya melalui Google Drive karena setiap program itu beda-beda Pak. Jadi kadang-kadang program pemerintah itu ada lomba ya, lomba KWT seperti yang di Bersemi itu kan mendapatkan pelaporan terbaik juga Pak. Itu mendapatkan lomba apa namanya Binda PKK. Nah itu untuk KWT-nya itu kebetulan direkomendasikannya KWT Berseri itu mendapatkan pelaporan terbaik juga, juara 1 se-provinsi Jawa Barat. Nah itu untuk KWT Berseri itu untuk laporan pembukuannya akan nanti saya berikan ke KWT Bahagia jika sudah dikukuhkan. Nanti ada beberapa buku Pak. Jadi ada buku tamu, kemudian daftar hadir, ada buku notulen, buku kas, buku penggunaan dana ya, pokoknya dan lain-lain. Pokoknya banyak Pak nanti bukunya yang harus diisi ya. Nah, jadi nanti akan ada pembagian tugasnya nih, misalkan sekretaris, berarti khusus yang surat menyurat, notulen gitu ya. Kemudian untuk bendahara berarti yang keuangan, kemudian hasil panen itu ada nanti seksi panen ya, penjualan atau pemasaran hasil gitu. Nanti akan disesuaikan untuk pembagian bukunya itu ke masing-masing seksi di struktur organisasi itu.